Tapi jangan lantas kita meninggalkan amalan karena takut ria, takut sum'ah ya. Kenapa lu nggak berjamaah? Takut ria, gue udah di rumah aja dah. Nah itu salah lagi kita. Kalau meninggalkan ibadah zikir atau berjamaah karena takut ria. Karena itu justru adalah akarnya ria. Tarkul amal khaufan minar ria huwa ainur ria. Meninggalkan amalan karena takut ria, justru itu menjadi akarnya ria. Jadi gimana dong Pak Ustadz? Takut ria salah, amalan ria juga salah. Jawabannya, waktu zaman corona kemarin kan, oleh pemerintah dilarang kumpul-kumpul. Walaupun kumpul-kumpul berjamaah. Sementara Rasul memerintahkan supaya berjamaah. Nah, terjadi ta'arud antara hukum adat dengan hukum syara. Kalau dilarang kumpul-kumpul berjamaah, dilarang kumpul-kumpul walaupun kumpul-kumpul berjamaah itu kan hukum adat, hasil dari uji coba yang diulang-ulang atau hasil dari permusyawaratan. Sementara Rasul nyuruh supaya berjamaah. Nah terjadi ta'arud antara hukum adat dengan hukum syara. Terus kita bayar pajak, sebaiknya niatnya niat sodakoh aja gitu. Karena kalau niat bayar pajak mah nggak dapat pahala itu. Ya, karena nggak ada perintah dalam agama. Bahkan dilarang ya, al-muksu haramun ala kulli muslimin. Imam Junaid al-Baghdadi itu sakit mata, beliau berobat ke dokter, kasih obat, kasih resep, Pak Kiai selama seminggu jangan dulu kena air mata Pak Kiai itu supaya cepat sembuh. Ini obatnya dioles di mata ya. Ya karena Kiai ya Imam Junaid al-Baghdadi lebih mengedepankan hukum syara gitu. Ya Allah, manfaatkan ilmu kami, ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum wal qailina li ikhwanihim. Menurut ahli tafsir ayat berapa? Ayat 18 ya, surat Al-Ahzab ayat 18. Qad ya'lamullahu al-mu'awwiqin. Menurut ahli tafsir, sebagian golongan munafikin dalam perang Ahzab, strip miring perang Khandaq, ada yang mempengaruhi para sahabat supaya kendor. Ada yang mempengaruhi para sahabat supaya kendor. Ada pula yang mengajak pulang dari kalangan perang. Ada pula yang mengajak pulang dari kalangan perang. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat qad ya'lamullahul mu'awwiqina minkum wal qailina li ikhwanihim. Qad ya'lamullahul mu'awwiqina minkum wal qailina li ikhwanihim. Jadi sahabat-sahabat Rasul itu ada yang jujur, yang termasuk golongan shodiqin ya. Bagus zohir batinnya, zohirnya bagus, muamalahnya dengan Rasul itu. Hatinya juga bagus. Ada juga sahabat Rasul
yang zahirnya saja bagus muamalah dengan Rasul itu, hatinya masih kotor, belum bagus, masih munafik lah. Itulah golongan munafikin ya. Nah, dari golongan yang munafikin ini ya terbagi dua, ada yang munafik zahir, ada juga yang munafik batin. Kalau yang munafik zahir adalah yang masih suka bohong kalau ngomong, kalau janji masih suka ingkar janji, kalau diberi amanah masih suka hianat, iza haddasa kadzdzaba wa iza wa'ada khalafa wa iza tumina khana. Ada juga yang munafik batin, cuman ngaku di mulut doang iman Islam itu, hatinya ingin menghancurkan Islam dari dalam. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebagai ujian dari Allah buat Rasul, termasuk kita juga dalam muamalah di daerah kita masing-masing. Dari kawan-kawan kita itu ada yang memang jujur, zahir batinnya bagus gitu kan. Ada juga yang zahirnya saja baik dengan kita, hatinya masih kotor gitu. Karena memang dunia tempat yang penuh dengan kotoran, jadi jangan aneh. Karena memang dunia tempat yang penuh dengan kotoran, jadi campur antara kebaikan dan keburukan itu. Sebagai ujian juga dari Allah buat kita, bisakah kita mengisi ujian-ujian tersebut? Kalau kita sudah bisa mengisi ujian kan kita tahu, oh cara muamalah dengan orang yang sodikin gimana, cara muamalah dengan orang yang masih munafik gimana. Kalau kita bisa ngisi ujian, maka akan benar dalam muamalah dengan siapapun kita. Nah, jadi dulu di zaman Rasul dalam perang Ahzab, perang Khandaq, nah golongan munafikin yang ikut dengan Rasul, tapi bikin kacau gitu kan, mempengaruhi para sahabat supaya kendor, bahkan mengajak supaya pulang ke Madinah. Rasul sih nggak tahu, tapi Allah tahu. Maka Allah beritahukan kepada Rasul dengan diturunkan ayat ini. Qad ya'lamullahul mu'awwiqina minkum. Allah tahu mana dari antara kalian yang bikin kendor, mempengaruhi kawan-kawannya supaya kendor, supaya tidak semangat dalam perjuangan. Wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina, dan Allah tahu mana orang-orangnya dari antara kalian yang berkata kepada kawannya, halumma ilaina, yuk kita pulang aja dah ke Madinah, ngapain kita perang ngebantuin Muhammad. Allah tahu itu, walaupun Rasul nggak tahu. Tapi setelah Rasul diberitahu dengan diturunkan ayat ini, maka Rasul jadi tahu. Ternyata dari sahabat saya itu nggak semuanya sodikin, ada juga yang munafikin, sehingga Rasul lebih waspada lagi. Lah pada haluma. Jadi pada haluma ini ya memang kadang suka ada wawunya, halumu.
Haluma ini adalah isim fi'il ya, isim fi'il amar. Menurut ulama Hijaz, lapad haluma ini mufrad tasniyah jamak muzakkar muannasnya haluma-haluma saja. Jadi ngajak kepada satu orang haluma bahasa, ngajak kepada dua orang haluma, ngajak kepada banyak orang haluma, kepada laki-laki, kepada perempuan haluma saja. Menurut ulama Hijaz. Ini lugoh fasihahnya ya, ahlu Hijaz ini. Tapi menurut ulama Tamim, Tamim ini termasuk Arab Badawi ya, termasuk Arab pinggiran ya. Nah, jadi menurut ulama Tamimah, lapad haluma ini adalah fi'il amar gitu, yang ketempelan alif domir tasniyah, waw domir jama, tatanis, halumat, halumma, halumu gitu. Nah itu ya. Jadi kalau Arab kota mah, Hijaz itu kan kota nih, kota Mekah. Ya, haluma aja gitu. Kalau Arab pinggiran, halumat, haluma, halumu. Jadi wal qailina li ikhwanim haluma ilaina. Allah tahu mana dari antara kalian orang-orang yang mempengaruhi kawannya supaya pulang meninggalkan perang. Wala ya'tunal ba'sa illa qalila. Mereka yang seperti itu, la ya'tunal ba'sa illa qalila, tidak datang ke tempat perang illa qalilan, kecuali sedikit. Pengertian sedikit di sini ditafsirkan dalam tafsir Jalalainnya riya'an wa sum'atan, karena berangkat perangnya disertai dengan riya dan berangkat perangnya disertai dengan sum'ah. Sum'ah itu pengen kedengar sama orang, oh hebat dia berangkat ke tempat perang, jagoan berarti. Karena memang dengan disertai riya dan sum'ah, jadi sedikit amal ibadah kita itu. Li'anna riya ya'kulul hasanah kama ya'kulul hatab annar. Karena riya dan sum'ah itu dapat merusak ya, membakar ya, merusak amal ibadah kita seperti memakannya api memakan kayu bakar. Jadi berkurang itu pahalanya itu disertai riya dan sum'ah. Makanya dikatakan qalila. Wala ya'tunal ba'sa illa qalila. Dalam ayat lain juga wala yazkurunallaha illa qalila. Tidak berzikir kepada Allah illa qalila, kecuali sedikit. Nah, itu juga sama ditafsirkannya, zikirnya disertai dengan riya dan sum'ah. Kenapa sebabnya jadi sedikit zikir yang disertai dengan riya dan sum'ah? Karena dengan adanya riya dan sum'ah, berarti zikirnya itu baru mendapatkan pahala zikir bil lisan gitu. Baru mendapatkan pahala zikir bil lisan, belum didapatkan pahala zikir bil qalb. Karena hatinya enggak zikir, hatinya pengen kalem gitu. Hatinya sum'ah, pengen didengar. Jadi baru dapat cangkangnya doang, belum berisi. Makanya sedikit pahalanya. Jadi harus diperinci ya, mana ibadah zahir, mana ibadah batin ya. Nah begitu juga mereka orang-orang munafik
ya tunal baksa, ikut perang dengan Rasul, illa qalila, sedikit, artinya pahalanya sedikit karena mereka berangkat perang dengan Rasulnya itu disertai dengan riya dan sum'ah. Jadi baru mereka dapatkan pahala perang itu dari arah zohirnya saja berangkat perang. Belum mereka dapatkan pahala perang dari arah apa itu hati, karena hatinya belum ikhlas, masih riya, masih sum'ah. Tapi jangan lantas kita meninggalkan amalan karena takut riya, takut sum'ah ya. Kenapa lu nggak berjamaah? Takut riya, gue mau udah di rumah aja dah. Nah itu salah lagi kita. Kalau meninggalkan ibadah, zikir atau berjamaah karena takut riya. Karena itu justru adalah akarnya riya itu. Tarkul amal khaufan minar riya huwa ainur riya. Meninggalkan amalan karena takut riya, justru itu menjadi akarnya riya. Jadi gimana dong Pak Ustadz? Takut riya salah, amalan riya juga salah. Jawabannya, amalan riya itu kalau amalannya sih nggak salah, udah bener. Cuman riyanya aja yang tinggal dibenahi gitu. Jadi jangan takut riya dalam amalan, terusin aja. Lakukan amalan sambil dibenahi hatinya sedikit demi sedikit. Itu. Sebab namanya amal ibadah, itu amal ibadah adalah amalan yang cakep gitu. Amalan yang bagus. Cuman akan lebih cakep lagi kalau disertai dengan hati ikhlas. Walaupun riya juga kan udah cakep namanya amal ibadah. Jadi jangan takut riya, walaupun riya terusin aja amal ibadah. Sebab dengan istiqomah sambil kita benahi hati kita ke depan sedikit demi sedikit, insya Allah akan bersih hati kita, akan bagus hati kita, akan bisa ikhlas pelan-pelan. Asihatan alaikum, mereka orang-orang munafik pelit kepada kalian wahai Rasul dalam kebaikan, dalam menolong agama. Perhitungan bener gitu mereka orang-orang munafik itu. Asihatan alaikum, sodako juga orang-orang munafik maka paksa gitu kan, itu juga dikit lagi kan. Ikut perang ya pelit, cuman ikut ke medan perang, udah sampai ke medan perang ngacak-ngacak doang gitu. Seperti yang terjadi dalam perang Uhud ya. Faidha, dan perang Ahzab juga. Faidha ja'al khaufu ra'aitahum yanzuruna ilaik, apabila datang rasa takut kepada mereka, golongan munafikin, ra'aitahum yanzuruna ilaik, maka Anda Rasul melihat mereka orang munafikin yanzuruna ilaik, melotot ilaika kepadamu. Jadi kalau orang munafik melihat musuh sudah berdatangan, saking takutnya mereka, sampai-sampai mereka yang duruna ilaik, matanya melihat kepada Rasul, taduru a'yunuhum kalladzi yugsha alaihi minal maut, berputar matanya seperti alladzi yugsha alaihil maut, seperti orang yang sekaratil maut. Saking takutnya gitu. Nah, coba rasakan kalau kita dihantui oleh rasa takut, maka ekspresinya
yang apa itu yang kita rasakan gitu di saat takut, muringkak bulu punduk ya diantaranya, terus apalagi gemeter, terus lari, ya. Terus mata itu melotot kan, melotot itu, melotot itu. Nah begitu juga mereka golongan munafikin. Fa idza ja'al khaufu ra'aitahum yanzuruna ilaika taduru a'yunuhum kalladzi yughsha 'alaihim minal maut. Apabila datang rasa takut kepada mereka golongan munafikin, ra'aitahum maka Anda melihat mereka munafikin yang zuruna ilaik melotot itu. Taduru a'yunuhum berputar matanya seperti orang yang sekarat. Nah ini tingkah takutnya orang yang munafik akan seperti ini. Berbeda dengan tingkah takutnya orang yang sodikin. Kalau tingkah takutnya orang yang sudah benar mah, dia mengungsi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca ayat-ayat Allah. Memang takut juga sih, tapi buru-buru dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca ayat-ayat Allah. Ya seperti begini aja lah. Kalau ustadz atau santri lah ya, lewat tempat angker datang rasa takut. Datang rasa takut, ya larinya melari. Cuman pembacaan gitu kan. Ingat ke Allah gitu. Ingat ke Allah kalau yang ini. Karena sadar bahwa ini ujian dari Allah dan tidak ada tempat mengungsi kecuali hanya kepada Allah. Nah itu ya. Faiza zahabal khawf salaqukum apabila hilang rasa takut seperti dalam perang mendapatkan kemenangan. Rasul perang mendapatkan kemenangan, salaqukum bi alsinatin hidad asyihatin alal khair. Terus mereka golongan munafikin gak ikut karena pulang tadi kan, Rasul menang dalam perang, maka mereka menyakiti Rasul pakai kata-kata yang pedih. Asyihatin alal khair, perhitungan bener gitu, kalau udah urusan duit mah nuntut bener. Jadi kalau Rasul mendapatkan kemenangan dalam perang, mereka pulang gitu kan. Sebelum perang mereka pulang, terus Rasul mendapatkan kemenangan gitu dalam perang. Maka mereka ngoceh itu. Ngoceh karena nggak kebagian gonimah gitu kan. Waduh, sial dah gua. Aturan dapat gonimah, jadi nggak dapat dah gua gonimah. Karena gua ikut pulang. Karena gue pulang itu. Nah ulaika lam yu'minu, mereka yang seperti itu lam yu'minu, disifati oleh Allah dengan sifat lam yu'minu, tidak iman hatinya walaupun Islam zahirnya. Karena iman dengan Islam itu kalau Islam kan kaitannya dengan jasmani ya. Kalau iman kaitannya dengan hati. Lalu iman dan Islam dihubungkan kepada jasmani dan hati terbagi menjadi empat golongan manusia. Pertama ada manusia yang zohirnya Islam, hatinya iman.
seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang jujur lainnya. Zahirnya Islam, mengucapkan syahadat, hatinya iman, selalu membenarkan atas ajakan Rasul, keputusan Rasul, dakwah Rasul. Nah kalau kedua ada lagi manusia yang zahirnya Islam tapi hatinya nggak iman, seperti golongan munafikin. Zahirnya Islam, mereka mengucapkan syahadat di depan Rasul, tapi hatinya nggak iman karena hatinya tidak membenarkan kepada Rasul. Diajak perang oleh Rasul nggak mau. Kalau udah nggak kebagian ghanimah karena nggak ikut perang, ngoceh. Nah makanya Allah sifati dengan sifat ulaika lam yu'minu. Ketiga ada lagi manusia yang zohirnya iman tapi hatinya hatinya iman tapi zohirnya tidak Islam. Zohirnya tidak Islam tapi hatinya iman, seperti paman Rasul Abi Thalib. Enggak Islam zohirnya mah karena tidak mengucapkan syahadat, tapi hatinya mah iman, hatinya membenarkan gitu kepada Rasul. Lalu di akhirat nanti gimana itu Abi Thalib? Ulama itilaf dua kaul. Menurut satu kaul selamat melihat dari sisi adanya keimanan. Menurut satu kaul lagi tidak selamat karena melihat dari sisi tidak ada keislaman. Wallahu alam ya, Allah yang maha tahu. Untuk jelasnya gimana nantilah. Wajar ulama itilaf karena melihat dari sisi-sisi yang berbeda. Fa ahbatallahu a'malahum, Allah hapus amal ibadah mereka. Wa kana dzalika 'alallahi yasira, buat Allah gampang menghapus amal ibadah. Yahsabunal ahzab lam yadhhabu. Menurut ahli tafsir, yahsabunal ahzab lam yadhhabu. Menurut ahli tafsir, golongan munafikin dalam perang Ahzab, golongan munafikin dalam perang Ahzab menyangka bahwa pasukan musyrikin yang bersekutu dengan Yahudi, tidak akan bisa dikalahkan. Tidak akan bisa dikalahkan. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat yahsabunal ahzab lam yadhhabu. Jadi dalam perang Ahzab itu beda ya, sahabat Rasul yang sodikin, yang jujur, yang betul-betul percaya kepada Rasul, hatinya itu nggak ada keraguan sama sekali. Beda dengan sahabat yang masih munafik gitu. Di mana sahabat yang jujur mah yang sodikin gitu. Mereka percaya kepada Rasul yang menyampaikan bahwa akan datang pertolongan Allah. Tapi sahabat yang masih munafik mah mereka nggak percaya. Sehingga mereka menyangka bahwa pasukan musyrikin yang bersekutu dengan Yahudi tidak akan bisa dikalahkan. Karena jumlahnya lebih banyak, 12.000 personil pasukan musyrikin yang bersekutu dengan Yahudi. Sementara pasukan Rasul hanya berjumlah 3.000 personil. Jadi golongan munafikin mah hanya melihat zahir gitu. Nah maka Allah beritahukan kepada Rasul dalam ayat ini, yahsabunal ahzab lam yadhhabu. Mereka golongan munafikin menyangka bahwa pasukan musyrikin yang bersekutu dengan Yahudi lam yadhhabu tidak akan bisa dikalahkan. Karena pasukannya lebih banyak,
dan persenjataannya lengkap. Mereka menyangka seperti itu karena li khaufihi minhum, karena mereka takut gitu kan. Lemah hatinya. Kalau yang hatinya kuat mah tetap pede walaupun sedikit ya, pasukannya. Seperti sahabat-sahabat yang jujur dan Rasul, dan seperti pasukan siapa itu yang ngelawan Raja Jalut itu, pasukan Tolut ya, pasukan Tolut hanya 313 bayang, tapi tetap mereka berani, nggak takut melawan pasukan Raja Jalut yang jumlahnya puluhan ribu, persenjataannya lengkap. Mereka yakin kami fiatin qalilah ghalabat fiatan katsiratan biiznillah. Banyak pasukan yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang banyak dengan izin, sehingga dalam perjalanan perang yang ngedoa terus gitu, meminta pertolongan kepada Allah. Sebagaimana doanya kita baca tadi dalam Hizbul A'zam ya. Gimana doanya teh? Surah Al-Baqarah masih. Ujungnya mah fangsurna alal qaumil kafir. Sabit aqdamana fangsurna alal qaumil kafir. Ngedoa terus. Rabbana afrigh alaina sabra wasabbit aqdamana wa'ansurna 'alal qaumil kafirin. Itu doa Sayyidina Tolut. Rabbana ya Allah Tuhan kami, afrigh curahkanlah lana kepada kami, alaina kepada kami, sabron kesabaran dalam perjuangan, wasabbit aqdamana tetapkanlah langkah kami, wa'ansurna 'alal qaumil kafirin berilah pertolongan kepada kami dalam menghadapi orang-orang kafir. Nah, doa Sayyidina Tolut ini mengandung khosiat ini. Sunnah kita baca juga mengandung khosiat supaya diberi kekuatan sabar dalam menghadapi ujian-ujian hidup. Karena kita juga walaupun bukan dalam suasana perang, tetap ujian hidup ada. Rumah tangga lah, usaha lah, bermasyarakat lah, yang itu semua butuh kesabaran. Rabbana afrigh alaina sabra, insyaallah dengan berkah doa itu kita diberi kesabaran. Wasabit aqdamana, dan diberi keistiqomahan, tetap langkah, enggak puri, enggak emosi, gitu. Gigih dalam perjuangan. Dan juga dengan baca doa itu dapat pertolongan Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wasabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafir. Nah itu ya. Wa iyatil ahzab yawaddu law annahum badul a'rab, dan mereka golongan munafikin iyatul ahzab, apabila datang pasukan sekutu, yawaddu maka mereka menginginkan, law annahum baduna fil a'rab, menginginkan supaya mereka nyumput di pinggir, di paalasan. Jadi kita yang takut ketika dihadapkan kepada kenyataan perang, memilih, ayo udahlah gua ngungsi aja ke hutan. Nah itu ya sifat munafik Maipul. Nah ini ayatnya, wa iyatil ahzab yawaddu law annahum baduna fil a'rab. Soalnya dalam hidup juga kita dituntut untuk sadar menghadapi kenyataan. Kalau kenyataan yang perang ya kita yang punya kekuatan ya harus. Bahkan kalau musuh sudah masuk ke daerah kita, walaupun kita nggak punya kekuatan ya tetap harus ngelawan. Fardu ain udah semua kita. Yas'aluna an ambaihim, mereka golongan munafikin pengennya cuma ngedengar berita aja gitu, nggak mau ikut perang.
pengen enaknya aja. Walau kanu fikum ma qatalu illa qalila, mereka golongan munafikin, lau kanu fikum, andai kata mereka ikut dengan kalian wahai Muhammad, kata Allah, ma qatalu illa qalila, maka mereka tidak ikut perang kecuali sedikit. Dan ngacak-ngacak doang ya, bikin keruh suasana, bikin kendor ya. Laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah. Asbabun nuzul menurut ahli tafsir golongan munafikin mundur dari kalangan perang Ahzab, sehingga sebagian sahabat hampir terpengaruh. Maka sebagai peringatan dari Allah, supaya selalu mengikuti Rasul yang gigih dalam perjuangan. Maka untuk hal ini Allah Ta'ala menurunkan ayat. Laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah. Kadang kita dalam hidup ini dihadapkan kepada kebingungan ya. Karena banyak ideologi. Kata ini begini, kata itu begitu. Karena di dunia mah ada hukum adat, ada hukum akal, ada hukum syara. Jadi banyak ideologi di dunia. Kata hukum adat begini, kata hukum syara begitu. Nah, buat kita patokannya adalah hukum syara. Idza ta'arada hukmu syar'i wa hukmul adi qudima hukmu syar'i. Apabila berlawanan antara hukum syara dengan hukum adat, dahulukan hukum syara. Hukum syara itu datang dari Allah dan Rasulnya. Kalau hukum adat mah hasil dari uji coba yang diulang-ulang atau hasil dari permusyawaratan, nah itu hukum adat. Isbatu syai'in li syai'in au naf'uhu anhu biwasitati tikrarin aw wad'i wadi'in. Contoh biar lebih jelas, ta'arud antara hukum syara dengan hukum adat. Kita sakit, berobat ke dokter, dikasih obat, terus resep dari dokter, selama seminggu jangan dulu kena air misalnya. Jangan dulu kena air supaya penyakit Bapak cepat sembuh. Itu hukum adat, karena ilmu kedokteran itu hasil dari uji coba yang diulang-ulang. Termasuk hukum adat, ilmu kedokteran itu, karena hasil dari uji coba yang diulang-ulang. Sementara hukum syara, Rasul berkata, al-wadu syifa'un min kulli da'in. Air bekas wudhu itu obat untuk berbagai macam penyakit. Air bekas wudhu itu obat untuk berbagai macam penyakit. Berarti kan terjadi taruh deh, konfrontasi antara hukum syara, omongan Rasul dengan omongan dokter gitu.
Nah kadang kita bingung, waduh gimana ini ya, gua harus sholat, tapi kalau sholat kan harus wudhu, kata dokter jangan dulu kena air ini selama seminggu. Terus kata Rasul juga air bekas wudhu obat untuk berbagai macam penyakit. Bingung gitu kan, kalau nggak punya patokan gitu. Nah, tapi Allah memberikan pengarahan kepada kita ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasan. Sungguh untuk kalian Rasulullah menjadi suri tauladan yang baik. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika terjadi hukum adat dengan hukum syara, dahulukan hukum syara. Dalam segala hal, dahulukan hukum syara. Seperti waktu kejadian, waktu zaman corona kemarin kan, oleh pemerintah dilarang kumpul-kumpul, walaupun kumpul-kumpul berjamaah. Sementara Rasul memerintahkan supaya berjamaah. Nah, terjadi ta'arud antara hukum adat dengan hukum syara. Kalau dilarang kumpul-kumpul berjamaah, dilarang kumpul-kumpul walaupun kumpul-kumpul berjamaah itu kan hukum adat, hasil dari uji coba yang diulang-ulang atau hasil dari permusyawaratan. Sementara Rasul nyuruh supaya berjamaah. Nah, terjadi ta'arud antara hukum adat dengan hukum syara. Kadang kita bingung gitu. Nah, maka Allah memberikan pengarahan, laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanah. Sungguh untuk kalian Rasulullah menjadi contoh suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi orang yang takut kepada Allah dan hari akhirat. Wa zakarallaha katsira, dan bagi orang yang mengingat Allah. Jadi artinya dalam ayat ini kita diperintah oleh Allah supaya lebih mengedepankan hukum syara gitu, daripada hukum adat, daripada hukum akal. Bahkan kita yang lebih mengedepankan hukum syara disifati oleh Allah dengan sifat yarjullah wal yaumal akhir, artinya disifati oleh sifat takwa, takut kepada Allah dan takut kepada hari akhir, dan disifati oleh sifat zakarallaha katsira. Orang yang lebih mengedepankan hukum syara berarti dia banyak mengingat Allah. Banyak mengingat Allah. Dan ketika terjadi antara hukum akal dengan hukum syara, juga dahulukan hukum syara ya. Contoh seperti hukum akal nih. Kalau menurut hukum akal, Allah itu maujud. Allah itu tersifati oleh sifat wujud. Wujud itu mayasihu li ayyuro, sesuatu yang dapat dilihat. Jadi kalau menurut akal mah Allah ini bisa saja terlihat di planet bumi ini. Kalau menurut hukum akal, karena Allah tersifati oleh sifat wujud. Mayasihu li ayyuro, berarti bisa saja kalau menurut akal Allah terlihat oleh mata kepala kita di dunia ini kalau menurut hukum akal. Tapi kan kata hukum syara lain. Allah memberitahukan dalam Al-Qur'an, la taroni, dalam ayat lain la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir, bahwa untuk di dunia ini nggak bisa mata kepala kita melihat zat Allah. Berarti terjadi ta'arud tuh antara hukum akal dengan hukum syara. Dahulukan hukum syara. Karena akal mah makhlukun ajizun la yudriku kulla syai'in. Akal itu makhluk yang lemah, tidak bisa melihat seluruh perkara. Kalbasor, penglihatannya terbatas sama seperti mata kepala. Jadi dahulukan hukum syara. Dan hukum adat, hukum akal itu hanya berlaku di dunia. Kalau hukum syara mah sampai ke akhirat.
Contoh nih, bagi pengendara roda 2 wajib pakai helm, itu hukum adat hasil dari permusyawaratan. Berlakunya cuma di dunia. Kalau kita ke kota bawa motor nggak pakai helm, ada gabungan, kena sanksi hukum kita kan, tilang. Kalau di akhirat nggak berlaku itu. Artinya nanti di alam kubur nggak bakalan, lu kata malaikat mungkar nakir, lu bawa motor ke karang nggak pakai helm nih, gua gebot. Nggak, di akhirat enggak. Hukum adat hanya berlaku di dunia saja. Hukum adat hanya berlaku di dunia. Seperti pajak, nah itu kan hukum adat itu, hasil dari permusyawaratan. Kalau zakat itu hukum syara gitu. Kalau nggak pajak juga nggak dosa kita ya. Nah iya, cuman kita bawa mobilnya kerok nanti ke kota aja. Karena berlaku untuk di dunia gitu. Nggak bebas gitu, ngeri. Bawa motornya ke kotanya ya nggak bisa. Hukum syara. Terus kita bayar pajak, sebaiknya niatnya niat sodako aja gitu. Karena soal kalau niat bayar pajak mah nggak dapat pahala itu. Ya, karena nggak ada perintah dalam agama. Bahkan dilarang ya, al-muksu haramun ala kulli muslimin. Jadi niatnya niat sodako aja gitu, niat sodako supaya dapat pahala gitu. Kalau sodako kan diperintah. Ya, lah iya, soalnya negara juga butuh gitu kan, sodako ini. Niat sodako aja supaya dapat pahala gitu, pahala akhirat. Walamma ra'al mu'minunal azab qalu. Makanya hukum adat mah beda-beda. Ada di satu negara yang kendaraan nggak bayar pajak. Hukum adat mah beda-beda. Tergantung beda-bedanya daerah. Dan kita diperintah supaya mudaroh ya, wadarihim madama pidarihim wa ardihim madama piardihim. Supaya mengikuti hukum adat, undang-undang yang berlaku itu. Selanjutnya, walamma ra'al mu'minunal ahzab qalu hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh. Bagaimana golongan mukminin ini ketika melihat pasukan musyrikin yang bersekutu dengan Yahudi yang jumlahnya lebih banyak, 10.000 personil, apakah takut? Kalau golongan munafikin kan takut tadi itu. Yasabunal azab lam yadhabu. Kalau golongan mukminin mana? Walamma ra'al mu'minunal ahzab. Ketika golongan mukminin melihat pasukan sekutu, yakni musyrikin yang bersekutu dengan Yahudi, kalau sekarang Israel yang bersekutu dengan Amerika, mereka nggak takut. Golongan mukminin seperti pasukan Hamas nggak takut mereka. Qalu, mereka berkata, hadza ma wa'adanallahu wa rasul. Ini adalah ujian yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Wa sadaqallahu wa rasuluh, maha benar Allah dan Rasulnya dalam janji. Wa ma zadahum illa imana, sehingga mereka semakin bertambah keimanan, hatinya semakin berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tasliman, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kuat walaupun sedikit kayak gitu. Kuat walaupun sedikit. Nah itu ya, jadi jauh beda antara hati orang yang betul-betul iman dengan hati orang yang masih munafik. Kalau yang masih munafik mah terpengaruh oleh zohir. Kalau yang sudah betul-betul iman mah hatinya hanya berpegang teguh kepada Allah. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih, faminhum ma qadha nahbah, wa minhum may ya'tazir,
wa ma baddalu tabdila. Asbabun nuzul, asbabun nuzul menurut ahli tafsir, sebelum perang Ahzab, para sahabat berjanji akan setia membantu Rasul dalam perang melawan orang kafir. Para sahabat berjanji akan setia membantu Rasul dalam perang melawan orang kafir sampai tetes darah terakhir. Sampai tetes darah terakhir. Ternyata sebagian sahabat ada yang menepati janjinya. Sebagian lagi tidak menepati janjinya. Itulah golongan munafikin. Maka untuk hal ini Allah Ta'ala menurunkan ayat. Oh ya, tadi sedikit ada cerita ya. Imam Junaid al-Baghdadi itu sakit mata, beliau berobat ke dokter, kasih obat, kasih resep. Pak Kiai, selama seminggu jangan dulu kena air mata Pak Kiai itu supaya cepat sembuh. Nih obatnya dioles di mata ya. Ya karena Kiai ya Imam Junaid al-Baghdadi lebih mengedepankan hukum syara. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tahu gitu bahwa air bekas wudhu itu menjadi obat untuk berbagai macam penyakit. Akhirnya ya jojong aja, nggak digubris resep dari dokter itu. Wudhu, bahkan air bekas wudhu dibalurin ke mata. Alhamdulillah besoknya sembuh. Begitu ketemu dokter, begitu dokter datang, dokternya dokter Yahudi. Begitu dokter datang, gimana Pak Kiai matanya? Kata Imam Junaid, alhamdulillah udah sembuh mata saya. Dengan sebab air bekas wudhu, karena saya yakin Rasul berkata, al-wadu syifa'un min kulidah. Akhirnya dokter Yahudi itu berkata, kata dokter Yahudi, haza dawaur rahman la dawaul insan. Ini adalah pengobatan dari Allah, bukan pengobatan dari manusia. Akhirnya masuk Islam si dokter Yahudi. Nah itu. Jadi para sahabat sebelum perang Ahzab ada yang semuanya janji setia akan membantu Rasul dalam perang melawan orang kafir sampai tetes darah terakhir. Waktu janjinya mah golongan munafik mah lebih keras suaranya bahkan. Allahu Akbar. Waktu janjinya. Begitu sudah kejadian perang Ahzab, lain lagi dia. Maka Allah bongkar kasus ini. Minal mukminin, dari sebagian mukminin, rijalun shadaqu ma'ahadullah alaih. Ada para sahabat yang tepat janji mau setia membantu Rasul dalam perang melawan orang kafir. Mereka tepat janji sehingga mereka selalu mengawal Rasul, membantu Rasul. Faminhum man qadha nahbah, dari yang setia
membantu Rasul dalam perang melawan orang kafir. Faminhum ma qadha nahbah, ada yang terpenuhi keinginannya, pengen mati syahid, terpenuhi keinginannya sehingga terbunuh di medan perang, mati dalam keadaan syahid. Wa minhum ma yang tazir, ada juga sebagian sahabat yang tidak terpenuhi keinginannya, pengennya mati syahid aing gitu, tapi tiap perang tepayah-payah gitu. Ada yang kayak gitu. Sudah Allah yang ngatur jeung masalah ajal ya. Perang macam sebab doa. Wa ma badalu tabdila, mereka tidak mengingkari janji. Mereka yang seperti itu, liyajziyallahu shadiqina bisidqim, Allah balas mereka yang jujur seperti dengan kejujuran. Artinya Allah balas dengan kebenaran, kebaikan yang di surga. Wa yu'adzibal munafikin insya'a aw yatuba alaihim, lalu mereka yang enggak tepat janji imma diazab oleh Allah, maka bahasanya pakai insya'a ya, wa imma dihampura ku Gusti Allah, aw yatuba alaihi, innallaha kana ghafurur rahim, karena Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Jadi yang tepat janji mah diberi pahala, yang enggak tepat janji imma wa imma gitu, imma disiksa wa imma dihampura. Nah begitu juga yang melakukan ibadah dapat pahala gitu kan, liyajziyallahu shadiqina bisidqihi, yang maksiat imma disiksa wa imma dihampura gitu. Wa yu'adzibal munafiqina insya'a wa yatubu alaihim, ini menunjukkan kepada Maha Rahman Rahimnya Allah. Wa raddallahu alladzina kafaru bighaizihim, dan Allah tolak mereka pasukan sekutu, yakni pasukan musyrikin yang bersekutu dengan Yahudi, bighaizihim, dengan cara diberi kemarahan ya, lam yanalu khairan, karena tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, karena kalah mereka dalam perang Khandaq atau perang Ahzab itu. Jadi nggak bisa masuk ke daerah Madinah karena terhadang oleh parit ya. Dan Allah kirim pasukan angin yang meniup ke arah pasukan musyrikin dan Yahudi, sehingga mereka lari terbirit-birit, kocar-kacir. Wa kafallahul mu'minina al-qital, cukuplah Allah yang perang menolong mukminin dengan dikirim angin dan pasukan malaikat. Wa kana Allahu qawiyyan aziza, Allah Maha kuat dan Maha gagah. Wallahu a'lam bishawab.